Janganlah diketahui tangan kirimu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sedekah berarti pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Bersedekah adalah perbuatan baik, namun yang menjadi masalah adalah ketika seorang melakukan sedekah tidak dari dalam hatinya. Inilah yang disebut munafik, yaitu bermuka dua atau sekedar bersandiwara. Yesus memperingatkan para muridnya agar menjauhi ragi orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu bersikap munafik. Inilah yang harus diwaspadai orang percaya, karena kemunafikan paling mudah menghinggapi orang-orang baik yang berkutat dalam lingkup keagamaan. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mengajari kita bagaimana bersedekah tanpa kemunafikan. 1. Bukan sekedar kewajiban agama. Ayat 1. Memberi sedekah adalah kewajiban yang harus dijalankan semua murid Kristus. Hal ini diatur dalam hukum Musa. Sedekahmu sebagai kebenaranmu. Mazmur 112 ayat 9. Orang Yahudi menyebut kotak amal untuk orang miskin sebagai kotak kebenaran. Namun ini sering disalahgunakan oleh orang-orang munafik demi memuaskan kesombongan mereka. Sesungguhnya sedekah adalah ibadah yang murni. Yakobus 1 ayat 27. Jika dilakukan dengan hati sebagai ucapan syukur kepada Allah. Memberi sedekah adalah kewajiban yang disertai dengan upah yang akan hilang bila dilakukan dengan kemunafikan. Upah dapat berupa kelimpahan, Amsal 11 ayat 24 dan 25, luput dari celaka, Mazmur 41 ayat 2 dan 3, atau kehormatan dan kebesaran yang mengikuti orang-orang yang menolong mereka yang miskin, Mazmur 112 ayat 9. Meski bukan sebagai usaha untuk memperoleh keselamatan, perbuatan ini mendapat balasannya dalam bentuk kekayaan kekal di hari kebangkitan. Lukas 14 ayat 14. 2. Bukan supaya dipuji orang. Ayat 2. Sedekah seharusnya dilakukan berdasarkan kepatuhan pada Allah atau kasih pada manusia. Namun mereka melakukannya agar dipuji sebagai orang baik untuk mendapat penghargaan orang. Mereka lebih suka memberi sedekah di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, di mana banyak orang akan membicarakan pemberian mereka. Tidak dilarang memberi sedekah ketika orang melihat kita, namun jangan dengan maksud supaya dilihat orang. Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu mendapat pujian dari manusia. Ini bukanlah upah yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Mereka telah mendapat upah mereka, dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan sesudah itu. Sebaliknya, upah yang diterima orang saleh dalam kehidupan ini hanya dibayar sebagian. Nantinya akan ada jauh lebih banyak upah lagi yang akan diterima dalam kekekalan. 3. Diberikan dengan tersembunyi. Ayat 3 dan 4. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kemungkinan tentang penempatan kotak amal di sebelah kanan pintu masuk rumah ibadat, atau bisa juga menyeratkan ketetapan hati dalam melakukannya, bukan dengan maksud jahat. Namun, kebaikan apapun yang dilakukan tangan kananmu, janganlah diketahui tangan kirimu. Sembunyikan sebisa mungkin dan lakukanlah, bukan dengan maksud untuk memberi nama baik bagimu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memerhatikannya. Bapamu akan membalasnya. Dia akan memberimu upah sebagai Bapamu, bukan sebagai seorang tuan yang memberi kepada hambanya sekadar upahnya saja dan tidak lebih dari itu. Sebagai seorang bapa, dia akan memberi dengan berlimpah-limpah tanpa batas kepada anak-anaknya yang melayaninya. Sahabat Iktus,
Allah tidak menginginkan kerohanian kita hanya untuk mencari kesan positif orang banyak, tetapi Ia inginkan ibadah yang menyenangkan hatinya. Godaan bersandiwara rohani begitu kuat, yaitu dengan cara mementingkan aturan-aturan dalam agama dan bermuara pada mencari pujian manusia. Orang yang seperti ini tidak akan mendapat perkenan Allah dari hidup ibadahnya, sebab motivasinya untuk beroleh pujian manusia telah terpenuhi. Saya perlu menjaga agar memiliki motivasi murni, yaitu untuk mencari perkenan Tuhan semata. Banyak orang berbuat baik untuk mengejar prestise dan popularitas agar memberikan dampak positif bagi karir mereka. Namun saya melakukannya dengan motivasi menaati Allah dan berbelas kasihan kepada sesama. Hubungan intim saya dengan Allah akan menolong saya untuk tidak bersandiwara dalam menjalankan ibadah yang berkenan kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya melakukan perbuatan baik bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban agama saya? Apakah yang memotivasi saya melakukan sedekah dan semua ibadah? Apa yang Bapa janjikan jika saya melakukan ibadah saya bukan untuk dipuji orang, melainkan hanya terarah untuk mencari kesukaannya? Tuhan Yesus, mencari pujian manusia adalah dosa di hadapan-Mu. Karena itu saya hanya ingin mencari perkenanan Tuhan saja. Ampuni saya karena seringkali pertimbangan perbuatan baik saya hanyalah untuk mendapat keuntungan bagi diri saya sendiri. Padahal itu berarti saya telah menerima upahnya dan menutup semua pintu berkat yang telah Engkau sediakan bagi saya. Saya tidak mau bersikap munafik, bermuka dua, atau hanya berpura-pura berlaku baik. Tetapi yang saya lakukan adalah murni dari hati saya dengan tujuan agar orang lain dapat mengenal Kristus dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Ibadah sejati dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.